Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan pecahan, yaitu penjumlahan berbagai pecahan. Tentunya kalian sudah pernah mempelajarinya ketika kalian kelas 5. Nah, sekarang kita hanya akan mengingat dan memperdalam materi tersebut. Oke, langsung saja perhatikan contoh penjumlahan pecahan berikut ini. 1/8 ditambah 5/8. Nah, pada soal ini kita bisa melihat bahwa penjumlahan yang penyebutnya itu sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Sama dengan 6/8. Penyebutnya tidak berubah. Nah, 6/8 ini masih bisa kita sederhanakan. Selama masih bisa disederhanakan, kita harus menyederhanakan bentuk pecahan tersebut menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita akan bagi dengan 2, sama dengan 3/4. Inilah hasil dari 1/8 ditambah 5/8. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Misalnya 5/7 ditambah 2/3 sama dengan, jika pada kelas 5 kalian menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda adalah dengan cara menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Nah, di sini kita akan belajar dengan metode kupu-kupu. Nah, kita akan coba gambarkan kupu-kupunya dari kedua buah pecahan ini. Seperti ini, kita gambarkan sayap yang pertama, sayap yang kedua, lalu ada kepalanya, bagian kepalanya dan juga ekornya. Nah, bagian mana saja yang harus kita isi? Yang harus kita isi adalah bagian sebelah kiri sini, sayap sebelah kiri, lalu sayap sebelah kanan, dan juga di bagian ekornya. Cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya adalah yang sayap sebelah kiri ini kita akan kalikan. Ingat, dikalikan. Jadi 5 dikali 3 sama dengan berapa? 15. Lalu yang di bagian sebelah sini kita tuliskan dengan tambah, karena ini merupakan penjumlahan. Lalu di sayap yang sebelah kanan sini kita juga akan mengalihkan 7 dikali 2 sama dengan 14. Lalu di bagian ekornya kita juga akan mengalihkan 7 dikali 3 sama dengan 21. Jika sudah terisi semua, tinggal kita tambahkan yang di bagian atas. 15 ditambah 14 sama dengan 29 per yang bawah 21. Nah, pada hasil ini kita bisa melihat bahwa pembilang itu jauh lebih besar daripada penyebut, sehingga bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran dengan cara membagi. Dengan cara istilahnya porgapet ya, 29 dibagi 21. Hasilnya berapa? Oh, 1. Di sini 21, sisa berapa? Sisanya adalah 8. Nah, sisa ini akan menjadi pembilang dan penyebutnya adalah pembaginya, yaitu 21. Sehingga hasil akhirnya adalah 18/21. Nah, sekarang bagaimana jika kita akan menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran atau pecahan campuran dengan pecahan biasa? Misalnya 1/2 ditambah 3/4 misalnya, sama dengan. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita juga bisa menggunakan yang namanya metode kupu-kupu. Tetapi metode kupu-kupu itu hanya bisa kita lakukan jika pecahannya tersebut merupakan pecahan biasa. Nah, oleh karena itu bilangan yang di depan ini kita harus jumlahkan secara terpisah menjadi seperti ini. 2 ditambah 3. Lalu di sini 1/2 ditambah 3/4 sama dengan, nah di sini baru kita bisa menggunakan metode
kupu-kupu. Sehingga hasilnya sama dengan 2 tambah 3 berapa? 5. Lalu yang bagian pecahannya 4 tambah 6 sama dengan 10/8. Di bagian sini kita bisa melihat bahwa pembilang itu jauh lebih besar daripada penyebutnya. Sehingga kita akan sederhanakan dengan menggunakan porogapit. Oh, ternyata yang 2/8 ini masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. Sehingga sama dengan 1/4. Tinggal kita tuliskan di bagian hasil. 5 ditambah 1/4 sama dengan 6 1/4. Ini adalah hasil yang paling sederhana dari 2 1/2 ditambah 3 3/4. Sekarang kita akan beralih jika pecahan tersebut berbentuk pecahan desimal. Nah, kalian pasti masih ingat bilangan desimal adalah bilangan yang ada komanya. Misalnya 4,5 ditambah 2,3 sama dengan titik. Nah, untuk penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan desimal kita akan pakai cara yang namanya cara bersusun seperti penjumlahan pada umumnya dengan cara mengurutkan komanya. Jadi kalau penjumlahan pecahan desimal itu harus kita urutkan komanya. Kita tuliskan angka yang pertama terlebih dahulu, 4,5. Kita bisa lihat komanya ada di sebelah tengah sini ya. Nah, kita akan urutkan komanya untuk angka atau bilangan yang kedua. Kita urutkan komanya seperti ini. 2,3. Tinggal kita jumlahkan seperti biasa. 5 tambah 3 8, koma kita tuliskan 4 tambah 2 6. Ini adalah hasil dari 4,5 ditambah 2,3. Contoh yang lain misalnya 3,12 ditambah 5,287 misalnya sama dengan titik. Dengan cara yang sama kita akan mengurutkan komanya dengan metode bersusun. Komanya dari bagian sebelah sini kita kasih koma. Kita tuliskan yang di belakang komanya ada 5, 2, 8, 7. Kita urutkan angka per angka. Oh, angka 7 ini dia tidak punya teman di bagian atasnya. Nah, kita akan memberikan teman yaitu 0. Jadi teman yang akan kita berikan itu pasti 0 ya, tidak boleh angka yang lain. Sehingga tinggal kita jumlahkan seperti biasa. 0 tambah 7 sama dengan 7. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nyimpen 1. 1 tambah 1 tambah 2 4. Tuliskan koma di sini 8. Sehingga hasilnya adalah 8,407. Nah, sekarang bagaimana jika pecahan tersebut merupakan pecahan biasa yang dijumlahkan dengan pecahan desimal? Bagaimana cara kita mengerjakannya? Nah, untuk mengerjakan soal ini, ketika pecahan biasa bertemu dengan pecahan desimal, kita akan mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. 1/2-nya ini tetap ditambah 0,25 sama dengan 25/100. Sama dengan, kalau misalnya 25/100 ini bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu. 25/100 jika kita sederhanakan bisa kita bagi dengan 25 yang akan menghasilkan 1/2 ditambah 1/4 sama dengan, sehingga hasilnya sama dengan 6/8. Bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan angka 2 sama dengan 3/4. Seperti itu ya. Jadi cukup mudah.